Para ekonom dunia sudah memberitahukan, sudah mengingatkan Indonesia akan menuju kehancuran karena kehabisan kas negara. Sehingga nanti dengan rupiah yang anjlok, maka utang kita akan berkali lipat. Kas negara tidak cukup, semua akan defisit. Dan ketika ini terjadi, mungkin Menteri Purbaya hanya mengundurkan diri tanpa ada pertanggungjawaban. Kalau ini terjadi, Prabowo Subianto hanya bisa melarikan diri. Dan ingat, ingat, masyarakat Indonesia buka mata. Kalau ini terjadi, Prabowo Subianto tinggal pergi ke luar negeri karena dia punya duit. Para oligarki sebelah naga semua akan pergi karena mereka punya duit. Kepada negara-negara yang tidak terjadi inflasi. Mari buka mata. Lihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Semua sudah cukup jelas. Presiden yang membawa kita kepada kehancuran dengan alasan membangun ekonomi UKM apa? Red. Tak kemana lagi orang harus dipercaya ini. Menghancurkan negara Republik Indonesia ini sudah sangat terang-terangan. Ternyata Apa, Bang? Kopdes Merah Putih. Jadi kalau kalian nggak nonton video yang baru viral ini, kalian pasti bakal nyesel banget. Nih, ada beberapa truk ya Kopdes Merah Putih yang keluar dari gudang RTO. Tonton videonya. Bagaimana menurut teman-teman? Pendapat teman-teman tentang truk yang keluar dari gudang Indomaret, Alfamart. Cek. Viral di media sosial, video memperlihatkan armada truk Koperasi Desa Merah Putih mengambil barang dari gudang distribusi PT Indomarko Prismatama, perusahaan pengelola jaringan minimarket Indomaret di Surabaya, Jawa Timur. Video itu awalnya diketahui diunggah akun TikTok Anas Tralala, namun kini video tersebut nampak sudah menghilang di akun TikTok itu. Dalam video yang beredar, truk bertuliskan Koperasi Desa Merah Putih terlihat mengangkut stok barang dari Distribution Center Indomarko di kawasan Gedangan. Setelah viral video truk Kopdes mengambil stok sembako dari gudang Indomarko Prismatama. Pada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Kalau menurut saya Bapak ini sekarang ini penipu rakyat ini. Bapak ini cari celah agar uang negara ini habis. Bapak panjangan tangan pengusaha. Bapak mematikan warung-warung kecil di sekitar warga. Bapak sekarang tidak lebih dari CEO Indomaret yang cuma berganti nama jadi Kopdes. Bapak menghabiskan dana triliunan, ratusan triliun hanya untuk yang begini-begini. Betapa untungnya Indomarko sekarang. Gila. Gila. Tipu-tipu apa lagi yang Bapak buat ini, Pak? Ampun. Ya. Mata uang rupiah dibanding dolar, mata uang negara Indonesia sudah sangat jatuh. Ya, betul. Cobalah Pak, coba kasih satu aja yang Bapak itu ingat. Karena kalau menurut saya Bapak ini pura-pura lupa. Banyak rekam digital Pak. Jadi semua apa yang Bapak ambil dengan kebijakan-kebijakan Bapak sudah sangat jelas adalah untuk menghancurkan negara Republik Indonesia ini. Entah dendam kesumat apa yang Bapak punya, tapi yang jelas segala kebijakan Bapak semuanya untuk menguras keuangan negara Indonesia. Kalau negara Indonesia ini hancur, Bapak tinggal melarikan diri lagi ke Jordania atau kemana karena Bapak punya duit. Kalau terjadi inflasi pada negara ini seperti di Zimbabwe karena nilai tukar rupiahnya yang sangat anjlok, ya nilai tukar rupiah yang sangat melemah, seperti negara Zimbabwe yang Bapak mau buat, para konglomerat dan 9 naga bisa melarikan diri ke luar negeri Pak, yang menderita kamilah rakyat Indonesia ini. Dari semua kebijakan-kebijakan yang Bapak buat sudah terang-terangan Bapak untuk menguras kas negara Republik Indonesia. Saya nggak tahu nih Menteri Purbaya yang cengengesan nggak jelas, yang katanya tamatan luar negeri, yang katanya sok paten dari awal, membiarkan ini terjadi, yang selalu kalau menurut saya anggap sepele dengan situasi. Jadi jangan salahkan saya sebagai warga negara Indonesia sekarang ini melihat Bapak ini sekarang ini adalah rencana untuk menghancurkan negara Republik Indonesia ini dengan kebijakan-kebijakan Bapak. Membuat huru-hara di Papua, membuat huru-hara di Kalimantan. Dan sekarang Bapak menguras kas negara hanya untuk menjadi perpanjangan tangan Indomarko dengan alasan koperasi desa. Bapak berusaha mengeluarkan sebanyak mungkin kas negara untuk hal-hal yang tidak perlu. Saya nggak tahu DPR tak kemana, saya nggak tahu pengawas dari pemerintah ini kemana, saya nggak tahu kejaksaan kepolisian kemana, saya nggak tahu para intelektual kemana. Tapi saya mau bilang, mari buka mata masyarakat Indonesia. Lihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Yang kata Anies Baswedan 11 dari 100 ternyata adalah benar. Dia pernah mengatakan, kutipan dari Lenin bahwa untuk menghancurkan suatu negara adalah menghancurkan nilai tukar mata uangnya. Ya, jatuhkan mata uang negara tersebut, dan ini yang sedang dikerjakannya. Para ekonom dunia sudah memberitahukan, sudah mengingatkan Indonesia akan menuju kehancuran karena kehabisan kas negara. Sehingga nanti dengan rupiah yang anjlok, maka utang kita akan berkali lipat. Kas negara tidak cukup, semua akan defisit.
Dan ketika ini terjadi, mungkin Menteri Purbaya hanya mengundurkan diri tanpa ada pertanggungjawaban. Kalau ini terjadi, Prabowo Subianto hanya bisa melarikan diri. Dan ingat, masyarakat Indonesia buka mata. Kalau ini terjadi, Prabowo Subianto tinggal pergi keluar negeri karena dia punya duit. Ya, bisa aja. Para oligarki sebelah naga semua akan pergi karena mereka punya duit. Pastinya. Kepada negara-negara yang tidak terjadi inflasi. Mari buka mata. Lihat apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Semua sudah cukup jelas. Presiden yang membawa kita kepada kehancuran dengan alasan membangun ekonomi UKM apa? Rek. Nah, kemana lagi orang harus dipercaya ini? Menghancurkan negara Republik Indonesia ini. Sudah sangat terang-terangan. Ajaib, di depan Pak Prabowo harga LPG 3 kilo tiba-tiba jadi 16.000. Negara macam apa ini? Kok pejabatnya cuma baik depan presiden saja? Dulu depan presiden bilang akan ada 1 ekor sapi untuk 1 SPPG. Padahal nyatanya cuman ada 1 ekor lele. Depan presiden menampilkan menu MBG bagus-bagus. Padahal nyatanya keseringan roti bungkus. Sekarang gas LPG 3 kilo seharga 16.000. Di mana itu? Saya membeli 1 truk. Lumayan, jual di sini harganya 21.000. 1 tabung untung goceng. Di sini 27.000 di sini. Kalau dijual keluar daerah. Yang katanya bisa sampai 40.000. Berapa tuh keuntungannya? Iya. Di sini 27. 40 kurangi 16. 40 16. Wah, banyak sekali. 24 ribu. Ayolah, yang waras dikit. Masa yang bagus-bagus cuma depan presiden saja? Penjilat. Masa turun harga cuma depan presiden saja? Masa ya rakyat belanja harus bawa presiden biar murah? Masa? Tunggu dulu. Apa ini alasannya ada koperasi desa Merah Putih? Nanti di koperasi desa harga-harga akan murah. Murah semua. Gas dari 21.000 jadi 16.000. Beras dari 15.000 jadi 10.000. Wah, kalau begini caranya, saya dukung 100% KDMP. Saya dukung Prabowo 2 periode. Red. Hidup Prabowo. Transfer dulu lah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Julhas kemana ya? Baru juga diresmikan, Kopdes Merah Putih sudah mendapat sorotan dan menjadi pusat perhatian dari masyarakat Indonesia. Julhas. Bahwasannya ada video yang memperlihatkan dugaan korupsi oleh oknum TNI dan PNS. Lalu ada juga harga gas melon yang tidak sesuai dengan harga aslinya. Dugaan. Dibanding dengan pada saat Presiden berkunjung. Karena pada saat Presiden berkunjung harga yang tertera di situ adalah 16.000. Sedangkan ada netizen yang komen bilang kalau dia membeli gas melon di Kopdes Merah Putih dengan harga 22.000. Ditambah lagi ada video yang memperlihatkan kalau truk Kopdes Merah Putih mengambil barang-barang dari gudang Indomarko. Serta ada video dan berita yang memperlihatkan kalau sudah ada Kopdes Merah Putih yang tutup. Padahal baru saja diresmikan. Masyarakat pun bingung. Kenapa bisa begitu? Kebohongan seperti inilah yang membuat Presiden mengira kalau Indonesia baik-baik saja. Karena bawahannya pandai berbohong dan menjilat kepada atasan. Dan atasannya juga percaya saja dengan apa yang disampaikan oleh bawahannya. Para pejabat setempat memang pandai sekali menjilat kalau ada atasan yang datang berkunjung. Sama seperti pada saat kejadian banjir di Aceh Tamiang, di mana pada saat itu listrik bisa menyala dengan normal selama Presiden berkunjung. Namun ironisnya aliran listrik kembali padam setelah kunjungan Presiden selesai. Memang menjilat atasan dan mencari muka depan atasan itu adalah keahlian khusus yang dimiliki oleh bawahan yang ingin naik pangkat atau hanya sekedar takut kehilangan jabatannya. Nah, itu dia. Tidak hanya terjadi pada pemerintahan saja. Di tempat kerja lain juga sama, seperti kantor, kafe dan tempat kerja lainnya. Iya sih. Keahlian menjilat dan mencari muka itu pasti selalu ada pada bawahan yang gila jabatan. Iya sih. Dan puncaknya yang paling menyakitkan adalah Presiden selalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh bawahannya, walaupun semua yang dikatakan oleh bawahannya tersebut hanyalah kebohongan. Itulah yang sangat disayangkan oleh masyarakat.
Seperti halnya MBG di saat Kepala BGN laporan dengan mengatakan akan memotong sapi setiap hari untuk keperluan MBG. Di situ Presiden sangat percaya dan senang, karena menurut dia berarti program yang dia buat itu berhasil. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, bahkan banyak anak-anak yang keracunan. Karena hal itulah banyak masyarakat yang mengatakan kalau mereka menyesal telah memilih Prabowo menjadi presiden. Iya. Karena dia sudah terlalu tua dan pikun, sehingga mudah untuk dibohongi oleh bawahannya. Bisa jadi. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Silahkan komentar. Gua Abai Mansiro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bisa jadi ya. Ampun. Ini 7 koperasi Desa Merah Putih yang dibangun asal-asalan, asal dapat proyek, asal jadi dan asal cair. Ya. Yang pertama KDMP yang dibangun berhadap-hadapan. Kok bisa Ini di ya? Kabupaten Wonogiri. Emang KDMP itu saling bersaing ya. Kalau Alfamart dan Indomaret pantes. Apa nggak mikir ya ini yang bangun? Mikirnya cuman proyek aja. Nah. Yang kedua di Kendal. KDMP dibangun di atas gunung. Ini KDMP khusus buat para pendaki gunung dan Ya. mereka yang suka camping. Jadi para pecinta alam sekarang kalian nggak usah khawatir karena koperasi sudah menunggumu di atas gunung sana. Ya. Yang ketiga KDMP di tengah tambak. Kalau di tengah tambak gini siapa yang mau beli? Coba dipikir baik-baik. Kasihan desa yang harus bayar cicilan tiap bulan. Yang di tengah perkampungan saja belum tentu laku. Yang keempat KDMP menghadap jurang. KDMP ini di Ngawi lucu banget. Kenapa sih menghadap jurang? Maksain banget bangunnya. Kenapa nggak menghadap sisi yang lain aja? Ya namanya juga proyek asal jadi. Yang kelima KDMP di ujung sawah yang sendirian. Nah ini pas menyediakan pupuk dan siap menampung hasil pertanian. Meskipun sepi tapi pembelinya jelas. Ya pegawainya sendiri. Yang keenam ini gila bro. KDMP dibangun di tengah jalan. Coba kalian pikir baik-baik. Ketahuan kan kalau dibangun tadinya ini tanpa hati jauh nurani. kayaknya nih. KDMP di Temanggung ini Kok belum bisa-bisanya selesai jadi dibangun kayak gini? sudah diprotes warga, dicoret-coret sama warga. Warganya kritis banget, nggak mau bayar cicilan dana desa untuk proyek yang nggak jelas hasilnya. Salut saya. Yang ketujuh KDMP menghadap kuburan. KDMP ini paling laris kalau menjelang puasa, menjelang Lebaran. Kalau hari Jumat, apalagi kalau Jumat Legi. Kalau hari biasa pembelinya ya demet atau pocong.